Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rika Ramadhani dengan NIM C0D01839 dari kelas perpajakan F. Di sini saya akan mempresentasikan tugas saya dengan judul Konsep Dasar Akuntansi Perpajakan. Sebelumnya kita cari tahu dulu ya apa itu akuntansi perpajakan. Akuntansi perpajakan adalah sebuah aktivitas pencatatan keuangan pada sebuah badan usaha atau lembaga untuk mengetahui jumlah pajak yang harus dibayarkan. Berikut kita masuk ke fungsi, tujuan, prinsip dari akuntansi perpajakan. Fungsi akuntansi perpajakan yang pertama sebagai dokumentasi perpajakan tahunan yang bisa dipakai untuk riwayat keuangan perusahaan. Dan yang kedua, sebagai laporan keuangan resmi yang bisa kita paparkan saat ingin mendapatkan investor atau kegiatan publikasi lainnya. Yang ketiga, sebagai bahan analisis untuk mengetahui besar pajak yang harus dibayar perusahaan atau lembaga keuangan di masa yang akan datang. Selanjutnya, sebagai strategi menganalisa pajak dan perencanaannya di masa yang akan datang. Selanjutnya kita masuk ke tujuan dari akuntansi perpajakan. Tujuannya yaitu menetapkan besarnya pajak terutang berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan. Lalu, prinsip dari akuntansi perpajakan yang pertama itu kesatuan akuntansi. Pada prinsip ini, maka perusahaan dianggap satu kesatuan ekonomi yang terpisah dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan sumber-sumber perusahaan. Yang kedua, kesinambungan. Prinsip ini mengatakan bahwa suatu entitas ekonomi diasumsikan akan terus-menerus melanjutkan usahanya dan tidak akan dibubarkan. Yang ketiga, harga pertukaran objektif. Transaksi keuangan harus dinyatakan dengan nilai uang. Objektivitas berarti sebagai berikut. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh adanya hubungan istimewa. Yang kedua, dapat diuji oleh pihak yang independen. Yang ketiga, tidak terdapat transfer pricing. Yang keempat, tidak ada markup, tidak ada KKN, dan sebagainya. Selanjutnya, konsistensi. Prinsip ini mengatakan bahwa penggunaan metode dalam pembukuan tidak boleh berubah-ubah. Misalkan penentuan tahunan buku, perhitungan penyusutan, perhitungan persediaan, pengakuan nilai kurs valuta asing. Lanjut, kita masuk ke karakteristik informasi dalam laporan keuangan. Beberapa karakteristik dari laporan keuangan yang harus dipenuhi dalam membuat laporan adalah sebagai berikut. Yang pertama, relevan. Yang kedua, dapat dipahami. Yang ketiga, netral. Yang keempat, dapat diuji atau reliabilitas. Yang kelima, tepat waktu. Yang keenam, dapat dibandingkan. Dan yang terakhir, lengkap. Selanjutnya yaitu akun dalam akuntansi perpajakan. Yang pertama, neraca. Dari sisi aset itu terdapat pajak dibayar di muka atau prepaid tax, yaitu PPh pasal 22, pasal 23, pasal 24, pasal 25, dan PPh pasal 28A. Selanjutnya PPh atas pengalihan hak atas tanah dan bangunan. Selanjutnya pajak masukan. Lanjut kita masuk ke sisi kewajiban, yaitu utang pajak atau tax payable, PPh pasal 21, PPh pasal 23, PPh pasal 26, PPh pasal 29, dan pajak keluaran. Lanjut kita masuk ke laporan laba ruginya. Itu terdapat beban pajak penghasilan atau income tax expense, selanjutnya PBB, pajak masukan yang tidak dapat dikreditkan, dan yang terakhir biaya materai yang dicatat sebagai beban operasional. Demikianlah hasil dari tugas saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.